Pernikahan biasanya menjadi momen paling indah dalam hidup setiap orang. Dua insan yang berbeda dipersatukan dalam ikatan suci, namun siapa sangka, di balik kebahagiaan itu, tersimpan rahasia gelap yang tak pernah terbayangkan. Bagaimana jika wanita yang selama ini kau cintai dengan sepenuh hati, ternyata adalah adik kandungmu sendiri yang telah lama hilang? Inilah kisah nyata yang mengejutkan, kisah cinta yang berubah menjadi luka terdalam. Kisah nyata, istriku ternyata adik kandungku yang hilang. Malam itu, suasana aula kampus dipenuhi cahaya lampu yang hangat. Sebuah acara reuni alumni mempertemukan banyak wajah baru dan lama. Di sudut ruangan, Arga berdiri dengan gelas minuman di tangannya, mencoba mencari udara segar di tengah keramaian. Ia tidak pernah menyangka bahwa acara sederhana itu akan menjadi awal dari perjalanan hidup yang penuh misteri. Saat matanya menyapu ruangan, pandangannya terhenti pada seorang wanita bergaun putih sederhana, dengan senyum yang menenangkan hati. Wanita itu adalah Naya, sosok yang seketika membuat jantung Arga berdegup lebih cepat. Pertemuan itu terasa begitu natural. Naya, dengan tatapan lembutnya, seolah membawa Arga pada perasaan yang asing namun familiar. Seakan-akan ia pernah mengenalnya di kehidupan yang lalu, meskipun Arga yakin mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Dari percakapan singkat tentang hal-hal kecil, hobi, pekerjaan, hingga cerita masa lalu, tiba-tiba muncul rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah dinding antara dua orang asing runtuh begitu saja. Arga sendiri adalah sosok pria yang dikenal serius, tidak mudah jatuh hati, dan seringkali menutup diri dari urusan cinta. Namun kehadiran Naya membuatnya goyah. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang terasa begitu dekat, begitu menyatu dengan jiwanya. Malam itu, ia menemukan dirinya tertawa lepas bersama seseorang yang baru ia kenal beberapa menit saja. Sebuah hal yang jarang sekali terjadi. Sementara itu, Naya merasakan hal yang sama. Ia memang wanita yang cenderung pendiam, namun bersama Arga ia merasa aman. Ada energi yang hangat, seakan Arga adalah sosok yang sudah lama ia tunggu tanpa sadar. Setiap tatapan mata Arga membuatnya merasa dihargai, didengarkan, dan dipahami. Dalam hatinya, Naya bertanya-tanya, kenapa pertemuan ini terasa begitu spesial. Obrolan mereka berlanjut hingga larut malam. Bahkan setelah acara reuni berakhir, mereka masih duduk di halaman kampus, berbicara tentang mimpi, keluarga, dan luka masa kecil yang samar-samar masih mereka simpan. Naya bercerita bahwa ia dibesarkan oleh keluarga angkat setelah ditemukan di sebuah panti asuhan. Sedangkan Arga bercerita bahwa keluarganya pernah kehilangan seseorang di masa lalu, namun ia tidak menjelaskan terlalu detail karena rasa sakit itu masih membekas di hati ibunya. Momen itu menjadi titik awal keterikatan. Arga mulai merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan belaka. Ia percaya semesta telah mengatur segalanya hingga mereka bisa duduk berdampingan malam itu. Begitu pula dengan Naya, ia merasa bahwa kehadiran Arga adalah jawaban atas doa-doa panjang yang ia panjatkan dalam kesendirian. Namun, tanpa mereka sadari, obrolan kecil tentang keluarga tadi adalah isyarat samar dari sebuah kebenaran besar yang belum terungkap. Masa lalu yang terlupakan, rahasia yang terpendam, dan takdir yang akan mempermainkan hati mereka, kini mulai bergerak mendekat. Ketika Naya pamit pulang malam itu, Arga menawarkan untuk mengantarnya. Di sepanjang perjalanan, keheningan yang nyaman menyelimuti mobil. Sesekali mereka bertukar senyum tanpa kata, namun hati mereka berdialog lebih dalam dari yang bisa mereka ungkapkan. Saat Naya turun dan melambaikan tangan, Arga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ketakutan untuk kehilangan seseorang yang baru saja ia temui. Setibanya di rumah, Arga termenung lama di kamarnya. Ia memandangi langit-langit, membiarkan senyum Naya kembali melintas di benaknya. Sementara di tempat berbeda, Naya juga menatap bintang di jendela kamarnya, merasa ada ikatan misterius yang membuat hatinya bergetar. Mereka berdua tidak tahu bahwa ikatan itu bukan hanya cinta, melainkan darah yang sama. Malam itu,
Semesta baru saja mempertemukan dua jiwa yang saling mencari. Namun, di balik rasa bahagia yang mereka rasakan, tersimpan sebuah kenyataan pahit yang kelak akan meruntuhkan dunia mereka. Pertemuan yang hangat itu sejatinya adalah awal dari tragedi besar yang tak terelakkan. Malam itu, Arman duduk sendirian di kafe sederhana dekat kantornya. Hatinya tengah kacau karena beban pekerjaan dan kesepian yang tak kunjung hilang. Saat ia hendak beranjak pulang, matanya terpaku pada seorang perempuan yang baru masuk. Wajahnya tampak begitu tenang namun menyimpan misteri. Hanya sekali tatap, Arman merasa seolah mengenal perempuan itu. Perempuan itu bernama Nadira, seorang pegawai baru di perusahaan rekanan tempat Arman bekerja. Pertemuan mereka malam itu hanyalah kebetulan, tetapi sejak saat itu, keduanya sering bertemu dalam rapat kerja. Kedekatan perlahan tumbuh, dan tanpa disadari, Arman mulai menaruh hati pada Nadira. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Nadira. Senyumnya sederhana, namun mampu menghapus letih Arman. Caranya berbicara lembut, penuh empati, membuat Arman merasa seperti menemukan rumah dalam dirinya. Hati Arman, yang lama kosong, akhirnya menemukan sandaran. Namun, ada perasaan aneh yang selalu muncul dalam benak Arman. Setiap kali memandang wajah Nadira, ada getaran asing yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti melihat bayangan masa lalu yang pernah hilang. Hanya saja, ia terlalu larut dalam cinta sehingga mengabaikan firasat itu. Tak butuh waktu lama, hubungan mereka berkembang pesat. Arman melamar Nadira dengan keyakinan penuh bahwa ia adalah wanita yang ditakdirkan untuk mendampinginya. Nadira pun menerima lamaran itu dengan mata berkaca-kaca, merasa akhirnya menemukan laki-laki yang benar-benar menghargainya. Pernikahan sederhana pun digelar. Di balik senyum kebahagiaan, Nadira merasakan ada kehampaan. Ia yatim piatu sejak kecil, tidak punya siapa-siapa yang bisa hadir di hari istimewanya. Arman mencoba menutup luka itu dengan berjanji akan menjadi keluarga yang utuh bagi istrinya. Setelah menikah, rumah tangga mereka berjalan harmonis. Arman semakin jatuh cinta pada Nadira, begitu pula sebaliknya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rahasia besar yang masih terkubur, menunggu waktu untuk terkuak. Suatu hari, ketika mereka sedang membereskan lemari tua peninggalan orang tua Arman, Nadira menemukan sebuah kotak berisi foto-foto lama. Ia mengambil salah satu foto seorang anak kecil perempuan yang sangat mirip dengannya. Wajah Nadira pucat, seolah seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Arman memperhatikan ekspresi istrinya dengan heran. "Kenapa, sayang, kau kenal anak ini?" tanya Arman dengan suara tenang. Nadira terdiam lama, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Ini, aku. Foto ini pernah kumiliki waktu kecil, sebelum aku hilang dari rumah panti asuhan." Dunia seakan berhenti berputar bagi Arman. Ingatannya langsung melayang pada masa kecilnya, adik perempuannya, Naya, yang hilang saat mereka masih kecil. Dan kini, setelah bertahun-tahun mencari, ia menemukan kembali adiknya. Namun kenyataan itu terlalu kejam, karena perempuan itu sudah menjadi istrinya sendiri. Arman terdiam lama setelah mendengar ucapan Nadira. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah menolak kenyataan yang baru saja terungkap. Foto di tangannya bergetar, dan ia merasa kakinya lemas tak mampu menopang tubuh. Di hadapannya bukan hanya istrinya, melainkan adik kandung yang selama ini ia cari tanpa hasil. Nadira menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingat, aku pernah punya kakak. Tapi setelah aku diadopsi sebentar lalu ditinggalkan lagi, semua ingatan itu kabur. Baru sekarang aku melihat fotoku bersama seorang anak laki-laki, yang ternyata kamu." Suaranya lirih, penuh luka. Arman memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia teringat pada masa kecil ketika Naya, adik kecilnya, hilang di pasar saat mereka bersama ibu. Sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama. Ayah dan ibunya meninggal dalam kesedihan, merasa gagal menemukan putri bungsu mereka. Ia menggenggam tangan Nadira dengan gemetar.
Nadira, atau seharusnya aku bilang, Naya. Kau adikku. Tuhan, bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Nadira terisak, tubuhnya bergetar tak kuasa menerima kenyataan. Malam itu rumah mereka berubah menjadi lautan air mata. Kebahagiaan yang dulu mereka bangun runtuh seketika, digantikan oleh rasa bersalah, jijik, dan keputusasaan. Mereka berdua duduk di lantai, menangis tanpa kata, hanya ditemani suara hujan deras di luar jendela. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Tanya Nadira dengan suara bergetar. Kita suami istri, tapi kita juga kakak adik. Aku merasa berdosa, aku takut pada Tuhan. Tangannya menutup wajahnya, sementara tubuhnya terguncang hebat. Arman tak mampu menjawab. Ia merasa hidupnya dirampas dalam sekejap. Cinta yang begitu tulus, yang ia jaga sepenuh hati, berubah menjadi luka paling dalam. Aku pun bingung, Naya. Aku mencintaimu sebagai seorang istri, tapi sekarang aku juga ingin melindungimu sebagai seorang kakak. Aku tidak tahu jalan keluarnya. Keesokan paginya, keduanya memutuskan pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA, berharap semua ini hanya kebetulan yang menyesatkan. Namun hasil tes itu tak terbantahkan, Nadira benar-benar adik kandung Arman yang hilang bertahun-tahun lalu. Saat hasil itu keluar, Nadira hampir pingsan. Ia menjerit seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Arman hanya bisa memeluknya, meski pelukan itu kini terasa berbeda, bukan lagi pelukan suami pada istri, melainkan pelukan kakak pada adik yang tak pernah ingin ia lepaskan. Malam itu, setelah semuanya terungkap, mereka berdua hanya bisa terdiam dalam kamar yang pernah menjadi saksi cinta mereka. Kini kamar itu terasa seperti penjara. Pertanyaan besar menggantung di antara mereka, apakah mereka akan terus hidup bersama dalam dosa, atau berani melepaskan meski hati mereka hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah hasil tes DNA keluar terasa seperti neraka bagi Arman dan Nadira. Mereka masih tinggal serumah, tetapi suasananya berubah drastis. Meja makan yang dulu penuh canda kini hanya sunyi. Tatapan mata mereka saling menghindar, dan setiap sentuhan terasa salah. Namun di dalam hati, keduanya masih menyimpan cinta yang begitu dalam, cinta yang kini dianggap terlarang. Nadira sering menangis diam-diam di kamar mandi. Ia merasakan tubuhnya kotor, hatinya hancur. Mengapa harus aku? Mengapa harus kamu, Mas? Bisiknya lirih setiap kali menatap wajahnya di cermin. Ia ingin berlari, pergi jauh, tapi kakinya selalu kembali kepada Arman. Ada cinta yang tak bisa ia hapus begitu saja, meski sekarang cinta itu berubah menjadi dosa yang menusuk jiwa. Arman pun tak kalah tersiksa. Setiap kali melihat Nadira, ia melihat sosok adik kecil yang dulu hilang di pasar, Naya yang sering ia gendong, yang selalu ia janjikan akan melindungi. Tapi di saat yang sama, ia juga melihat Nadira, istrinya yang begitu ia cintai, yang pernah ia dekap dalam malam-malam penuh kasih. Dua identitas itu bertabrakan di benaknya, membuatnya hampir gila. Mereka mencoba mencari solusi. Suatu malam, Arman membuka percakapan yang sulit. Naya, mungkin kita harus berpisah. Aku tidak sanggup melawan Tuhan. Kita harus memilih jalan yang benar. Suaranya pecah, matanya memerah menahan air mata. Nadira menatapnya dengan tatapan penuh luka. Berpisah. Mas, bagaimana aku bisa hidup tanpa kamu? Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Aku sudah terbiasa ada di sisimu, aku takut kehilanganmu. Tangisnya pecah, tubuhnya merosot ke lantai. Arman ikut berlutut, memeluknya dengan pelukan penuh keputusasaan. Aku pun tidak ingin berpisah. Tapi apa kita tega terus hidup dalam hubungan seperti ini? Dunia tidak akan pernah menerima kita, dan Tuhan pun mungkin murka. Sejak malam itu, mereka sepakat untuk mencari petunjuk. Mereka menemui seorang ustaz yang bijak dan menceritakan semuanya dengan hati bergetar. Ustaz itu terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat, "Anakku, apa yang kalian jalani ini bukan kesalahan kalian. Kalian tidak tahu saat menikah. Tapi sekarang, setelah kebenaran terungkap, kewajiban kalian adalah berpisah.
Allah Maha Pengampun, tetapi kalian harus memilih jalan yang benar. Kata-kata ustaz itu menghantam hati mereka seperti palu. Nadira menangis terseduh-seduh di bahu Arman, sementara Arman hanya bisa menunduk, merasa dunianya hancur. Ia tahu itu benar, tapi hatinya belum siap untuk melepas. Dalam perjalanan pulang, keduanya terdiam lama di dalam mobil. Jalanan kota yang ramai terasa asing. Hati mereka bagaikan dikurung dalam ruang gelap tanpa pintu keluar. Nadira menggenggam tangan Arman, seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya. Arman menatap genggaman itu dengan mata berkaca-kaca. Aku janji, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Jika kita harus berpisah, aku akan tetap menjadi kakakmu, aku akan selalu melindungimu. Tapi sebagai suami, mungkin aku harus melepaskanmu. Hari-hari setelah kunjungan ke ustaz itu terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran. Arman dan Nadira masih tinggal serumah, tapi mulai menata jarak. Nadira pindah tidur ke kamar tamu, meski setiap malam keduanya menangis dalam sepi. Suara isak kadang terdengar menembus dinding, dan ketika pagi tiba, mereka berpura-pura kuat, seakan tidak terjadi apa-apa. Arman mulai mengurus berkas perceraian. Setiap kali menandatangani dokumen, tangannya bergetar hebat. Ia teringat hari pernikahan mereka, ketika ia dengan penuh keyakinan mengucapkan ijab kabul, merasa menemukan belahan jiwa. Kini, dengan tangan yang sama, ia justru mengakhiri semuanya. Ironi itu membuat dadanya terasa sesak. Nadira pun dilanda badai batin. Ia sering duduk lama di ruang tamu, menatap album foto pernikahan mereka. Senyum bahagia di wajahnya dulu terasa seperti penghinaan sekarang. Mengapa hidupku seperti ini? Lirihnya. Ia ingin membakar semua kenangan, tapi tangannya selalu berhenti, seolah hatinya menolak melepaskan. Suatu malam, sebelum berkas diserahkan ke pengadilan, Nadira memberanikan diri mengetuk kamar Arman. "Mas," suaranya lirih, bergetar. Arman membuka pintu, wajahnya lelah. "Aku tahu kita harus berpisah, tapi bolehkah malam ini aku tidur di sampingmu untuk terakhir kalinya?" Permintaan itu membuat dada Arman seperti ditusuk. Ia terdiam lama, lalu mengangguk. Malam itu, mereka berbaring berdampingan, tanpa kata-kata. Hanya ada genggaman tangan yang begitu erat, seolah keduanya sedang berpamitan pada cinta yang telah mereka bangun. Air mata jatuh tanpa henti, membasahi bantal. "Aku takut, Mas," bisik Nadira di tengah malam. "Aku takut sendirian, aku takut kehilanganmu." Arman menoleh, memandang wajah istrinya, yang kini juga adiknya. "Kamu tidak akan sendirian. Aku tetap kakakmu, Naya. Aku akan selalu ada di sampingmu, meski bukan lagi sebagai suamimu." Kata-kata itu membuat hati Nadira hancur. Ia memeluk Arman erat, seakan itu pelukan terakhir dalam hidupnya. Mereka tidak berbicara lagi, hanya membiarkan. Tangisan menjadi bahasa yang paling jujur malam itu. Keesokan paginya, Arman menyerahkan berkas perceraian. Proses hukum berjalan cepat karena keduanya sepakat. Hakim menatap mereka dengan iba, tidak tahu kisah sebenarnya di balik wajah-wajah sendu itu. Ketukan palu sidang menjadi tanda berakhirnya ikatan suami istri yang dulu mereka bangun dengan cinta. Saat keluar dari ruang sidang, Nadira berjalan di samping Arman, wajahnya pucat. Dunia terasa runtuh. "Sekarang kita bukan lagi suami istri," gumamnya lirih. Arman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kita tetap keluarga. Kamu tetap adikku, dan aku tetap kakakmu." Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru menusuk lebih dalam. Nadira tahu, mulai hari itu ia harus belajar mencintai Arman dengan cara berbeda, bukan lagi sebagai seorang istri, melainkan sebagai adik yang menemukan kembali kakaknya. Namun di lubuk hatinya, cinta itu tak pernah bisa benar-benar ia hapus. Setelah perceraian, Nadira pindah ke rumah kontrakan kecil yang jauh lebih sederhana dibanding rumah yang dulu ia tinggali bersama Arman. Suasana sepi menyambut setiap pagi, hanya suara ayam berkokok dan derit pintu yang menjadi teman. Ia sering duduk di kursi tua di ruang tamu, menatap kosong dinding yang retak.
Semua terasa hampa. Hidupnya seperti kehilangan arah. Malam-malamnya menjadi waktu paling sulit. Nadira sering terbangun karena mimpi buruk, mimpi tentang dirinya dan Arman di hari pernikahan, mimpi tentang cinta yang berubah menjadi dosa. Ia menutup telinga setiap kali suara tangisnya sendiri menggema di kamar sempit itu. Aku rindu dia, tapi aku tidak boleh merindukannya lagi, bisiknya sambil memeluk bantal. Arman, meski berusaha tegar, sebenarnya juga tidak lebih baik. Ia kembali ke rumah orang tuanya. Namun setiap sudut rumah terasa mengingatkannya pada Nadira. Senyum istrinya, yang kini harus ia panggil adik, selalu muncul dalam ingatannya. Ia mencoba mengalihkan diri dengan pekerjaan, namun fokusnya sering buyar. Kadang, tanpa sadar, Arman berhenti di depan kontrakan Nadira. Ia hanya berdiri dari kejauhan, memperhatikan jendela kamar yang sesekali menyala di malam hari. Dalam hati ia ingin masuk, mengetuk pintu, dan berkata, "Aku masih mencintaimu." Tapi kalimat itu kini adalah hal terlarang, sesuatu yang tak boleh lagi terucap. Sementara itu, Nadira mulai belajar mandiri. Ia mencari pekerjaan sebagai guru les privat untuk anak-anak di sekitar kontrakan. Senyum anak-anak itu sedikit demi sedikit mengobati luka di hatinya. Meski begitu, setiap kali pulang dan membuka pintu rumah kecilnya, kesepian langsung menyeruak kembali. Suatu sore, Nadira menerima telepon dari Arman. Suaranya berat, namun lembut. "Naya, bagaimana kabarmu?" Nadira terdiam lama, hatinya bergetar mendengar panggilan itu. "Aku baik, Mas, Kak." Mereka berdua saling diam sejenak, merasakan canggungnya kata-kata yang dulu begitu mudah terucap, kini terasa asing. "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak sendirian," ujar Arman. Nadira menutup matanya, menahan tangis. "Aku memang sendirian, tapi aku berusaha kuat." Setelah itu, keduanya kembali diam. Hanya helaan napas yang terdengar, seakan keduanya ingin bicara banyak, tapi terpenjara oleh batas yang tak bisa mereka langgar. Seiring waktu, Nadira mulai terbiasa dengan kesendirian. Namun cinta kepada Arman tidak pernah benar-benar hilang. Ia menulis catatan harian, setiap halaman dipenuhi curahan hati tentang kerinduannya. "Mungkin aku harus belajar mencintainya sebagai kakak, tapi hatiku menolak," tulisnya pada suatu malam dengan air mata menodai kertas. Arman pun merasa hal serupa. Setiap kali bertemu Nadira dalam acara keluarga, hatinya terasa perih. Mereka harus bersikap biasa saja di depan orang tua, seperti kakak dan adik yang baru saja dipertemukan. Kembali setelah lama berpisah. Namun tatapan mereka selalu menyimpan luka, yang tak seorang pun tahu. Hidup tanpa Arman bagi Nadira adalah pelajaran pahit tentang kehilangan. Ia belajar bahwa ada cinta yang tidak seharusnya dimiliki, ada kebahagiaan yang hanya bisa dikenang tanpa bisa diraih kembali. Tapi di balik semua itu, ia masih berharap, entah bagaimana caranya, agar takdir memberikan ruang bagi mereka untuk tetap saling menjaga, meski dengan nama yang berbeda. Setelah perceraian, keluarga besar Arman merasa lega karena skandal pernikahan itu tidak lagi menjadi buah bibir tetangga. Namun, mereka tidak tahu bahwa meski status sudah berubah, perasaan di hati Arman dan Nadira tidak serta-merta hilang. Dalam setiap pertemuan keluarga, mereka selalu terlihat saling memperhatikan, meski berusaha menyembunyikannya dengan tatapan singkat atau senyum yang cepat menghilang. Suatu hari, saat acara syukuran kecil di rumah orang tua mereka, Nadira datang membantu memasak di dapur. Arman yang baru pulang kerja langsung menuju ke dapur untuk membantu memotong sayuran. Mereka berdiri berdampingan, bercakap-cakap pelan sambil sesekali tersenyum. Tanpa sadar, kedekatan itu diperhatikan oleh ibu mereka. Hatinya berdesir, ada sesuatu yang janggal, bukan seperti interaksi kakak dan adik yang baru bersatu kembali, tapi lebih seperti dua orang yang masih terikat rasa. Kecurigaan itu semakin kuat ketika malam hari, paman mereka datang berkunjung. Saat hendak pamit, Arman dengan refleks meraih tas Nadira dan mengingatkannya untuk tidak lupa membawa obat, sama seperti kebiasaannya ketika mereka masih tinggal serumah sebagai suami istri.
Nadira terdiam, wajahnya memerah. Sang paman hanya mengangguk, tapi matanya menyimpan tanda tanya besar. Beberapa hari kemudian, gosip kecil mulai terdengar dari mulut tetangga. Aneh ya, baru ketemu tapi Arman dan Nadira akrab sekali. Rasanya lebih dari sekadar kakak adik. Bisik-bisik itu pelan tapi menusuk. Meski tidak semua keluarga mendengar, namun aura kecurigaan mulai tumbuh. Nadira sendiri sadar bahwa tindak tanduknya bersama Arman bisa menimbulkan tanda tanya. Ia mencoba menjaga jarak, namun setiap kali Arman ada di dekatnya, hatinya goyah. Senyuman, perhatian kecil, bahkan cara Arman memanggilnya dengan nada lembut membuatnya kembali hanyut. Bagaimana mungkin aku bisa bersikap dingin pada seseorang yang dulu suamiku, tapi kini darah dagingku sendiri? Pikir Nadira, terjebak antara logika dan perasaan. Arman pun tidak kalah tersiksa. Ia tahu mereka harus membatasi diri, namun sulit menahan naluri untuk melindungi Nadira. Bahkan suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, ia tanpa pikir panjang menjemput Nadira yang terjebak di halte bus. Saat itu, seorang sepupu mereka kebetulan melihat. Pandangan heran pun tidak bisa ia sembunyikan. Keesokan harinya, keluarga besar mulai membicarakan hal itu dalam lingkaran kecil. Apa mereka benar-benar bisa menjaga diri? Mereka terlalu terbiasa hidup sebagai pasangan, ucap salah satu bibi dengan wajah serius. Meskipun tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan, namun keraguan sudah tertanam. Nadira mendengar bisik-bisik itu dan hatinya hancur. Ia merasa seperti manusia terkutuk. Di satu sisi, ia ingin benar-benar menjadi adik yang baik, di sisi lain perasaannya pada Arman sulit dihapus. Malam itu, ia menangis lama sambil memeluk buku harian yang berisi semua rahasia cintanya pada Arman. Arman, di lain tempat, juga gelisah. Ia sadar cepat atau lambat kebenaran akan terungkap, bukan karena mereka sengaja, tapi karena cinta yang pernah tumbuh di antara mereka terlalu kuat untuk benar-benar padam. Ia menatap langit malam dan berbisik, "Tuhan, sampai kapan kami bisa bertahan dengan rahasia ini?" Rahasia mereka yang perlahan tercium bagaikan api kecil yang mulai merambat. Semakin mereka berusaha menyembunyikan, semakin jelas jejaknya terlihat. Dan cepat atau lambat, keluarga pasti menuntut jawaban yang sesungguhnya. Suasana rumah keluarga besar mulai berubah. Meski mereka tidak secara terang-terangan menuduh, namun tatapan penuh tanya sering kali menghantui Nadira dan Arman. Pada suatu sore, saat semua keluarga berkumpul untuk makan bersama, seorang bibi yang dikenal blak-blakan tiba-tiba meletakkan sendoknya dan berkata, "Arman, Nadira, kalian ini sebenarnya bagaimana? Kenapa sikap kalian masih seperti pasangan, bukan seperti kakak dan adik?" Ruangan seketika sunyi, hanya terdengar dentingan piring yang saling beradu. Nadira kaget, wajahnya memucat. Ia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menjawab. Arman yang duduk di sebelahnya langsung mengambil alih pembicaraan. "Bibi, jangan salah paham. Kami hanya baru bertemu setelah lama terpisah, jadi wajar kalau masih canggung dan terlalu akrab." Ucapannya terdengar meyakinkan, namun sorot matanya goyah. Beberapa anggota keluarga tampak menerima penjelasan itu, tetapi ada pula yang masih ragu. Setelah acara selesai, ibu mereka memanggil Nadira secara khusus ke kamar. Dengan suara tenang namun tajam, sang ibu bertanya, "Nadira, ada yang harus kamu jujur padaku." Ibu melihat sendiri bagaimana cara kalian saling menatap. Itu bukan tatapan seorang kakak dan adik. Nadira terdiam, bibirnya bergetar. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia ingin berkata jujur, namun lidahnya keluh. Dalam hatinya, ia berteriak, "Bagaimana aku bisa mengaku kalau dulu aku mencintai suamiku, yang ternyata adik kandungku sendiri?" Malam itu, Nadira menuliskan semuanya di buku harian, mulai dari pernikahannya dengan Arman, kebahagiaan singkat mereka, hingga kebenaran pahit yang akhirnya terbongkar. Ia menutup buku itu dengan erat, menyimpannya di laci terkunci. Namun ia tidak tahu bahwa rahasia yang tertulis di sana suatu hari akan menjadi bukti yang bisa membuka segalanya. Sementara itu,
Arman berjalan mondar-mandir di kamar, merasa tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul. Ia sadar, cepat atau lambat, kebenaran akan menuntut untuk diungkap. Apakah kami harus mengaku, atau tetap diam sampai semua benar-benar terbongkar? Pikirnya, dengan hati yang kian berat. Pagi itu, rumah keluarga besar masih diselimuti ketegangan. Nadira berusaha bersikap biasa, menyiapkan teh untuk ayah dan ibunya, sementara Arman sibuk menyalakan televisi agar suasana tidak terlalu hening. Namun, tanpa mereka sadari, sepupu Arman, Raka, sedang mencari sebuah buku di kamar tamu. Ia membuka laci meja untuk menemukan buku catatannya, tetapi justru menemukan sebuah buku harian dengan sampul biru tua. Rasa penasaran mendorongnya membuka beberapa lembar, dan seketika wajahnya berubah pucat. Di sana tertulis jelas kisah cinta Nadira dan Arman, lengkap dengan pengakuan bahwa mereka baru mengetahui hubungan darah setelah menikah. Raka menutup buku itu dengan tangan gemetar. Hatinya berperang, antara ingin langsung mengembalikan buku tersebut, atau memberitahukan semuanya pada keluarga. Namun rasa kaget dan marah membuatnya tak mampu diam. Malam harinya, saat semua keluarga kembali berkumpul di ruang tengah, Raka tak bisa menahan diri. Aku menemukan sesuatu, dan aku rasa kalian semua harus tahu, ucapnya sambil meletakkan buku harian Nadira di meja. Semua mata langsung menatap benda itu dengan penuh tanda tanya, sementara Nadira mendadak lemas, seolah kehilangan seluruh tenaganya. Sang ibu yang penuh rasa curiga segera membuka buku itu dan mulai membaca halaman pertama. Semakin jauh ia membaca, wajahnya semakin tegang. Air matanya jatuh, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena tidak sanggup membayangkan bagaimana putra dan putrinya yang terpisah sekian lama akhirnya terjerat dalam kisah terlarang ini. Arman, Nadira, jadi ini benar. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ruangan berubah menjadi ladang ketegangan, tak ada satupun yang berani bicara. Hanya detak jantung Nadira dan Arman yang terasa begitu keras di telinga mereka masing-masing. Arman akhirnya menghela napas panjang dan berdiri, menatap semua orang yang kini menunggu penjelasan. Ya, semua yang tertulis di sana benar. Kami menikah tanpa tahu bahwa kami bersaudara. Kami sama-sama korban keadaan, bukan kehendak kami untuk jatuh cinta. Kata-katanya membuat semua anggota keluarga terdiam, antara marah, bingung, dan iba. Nadira hanya bisa menangis, menutup wajah dengan kedua tangannya. Malam itu, rahasia yang selama ini mereka sembunyikan akhirnya terkuak, dan nasib keduanya kini berada di ujung tanduk. Cinta yang begitu indah berubah menjadi takdir pahit yang sulit diterima. Rahasia masa lalu yang lama terkubur akhirnya terbongkar, dan menghancurkan kebahagiaan yang telah dibangun dengan susah payah. Kadang, hidup membawa kita pada kenyataan yang tak pernah kita bayangkan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tak semua cinta berakhir bahagia, dan bahwa garis darah tak bisa dihapus oleh waktu. Kisah nyata, istriku ternyata adik kandungku yang hilang. Tamat.